Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Anggreni, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkembangan fisik motorik anak usia dini. Adapun materi-materi tersebut ada antara lain, yang pertama yaitu adalah metode perkembangan fisik motorik AUD. Yang kedua yaitu adalah teori-teori perkembangan fisik motorik AUD. Dan yang terakhir adalah yang ketiga itu adalah perkembangan fisik motorik AUD. Yang keempat itu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang kelima adalah indikator tahap pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang keenam itu adalah indikator tahap pencapaian motorik halus anak usia dini. Dan yang terakhir itu adalah permainan yang dapat melatih fisik motorik anak usia dini. Tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah hakikat perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik merupakan adalah suatu pertumbuhan dan perkembangan tinggi, berat, dan memungkinkan anak untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh, bagian tubuhnya. Sedangkan perkembangan motorik adalah suatu daya atau upaya anak untuk mengkoordinasikan antara mata dan tangan, serta juga kemampuan motoriknya. Materi selanjutnya itu adalah teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik adalah suatu perkembangan, kematangan, dan pengendalian tubuh yang berhubungan dengan fungsi otak anak usia dini. Sedangkan menurut Havelock adalah perkembangan motorik itu kemampuan anak dalam menggunakan kemampuan fisiknya dan juga mengkoordinasikan antara mata, tangan, otot, dan juga pusat saraf anak usia dini. Anak yaitu adalah kemampuan pertama jumlah volume dan ukuran, berat dan tinggi anak sesuai dengan KMS atau kartu menuju sehat. Selanjutnya ada teori perkembangan motorik kasar anak. Menurut Meyer, perkembangan motorik kasar anak yaitu adalah kemampuan anak dalam mengontrol diri anak itu sendiri. Selanjutnya itu menurut Havelock itu adalah gerak tubuh, gerak tubuh besar anak yang melibatkan seluruh fungsi kemampuan otak dan fisik anak yang mempengaruhi kematangan fungsi tubuh anak itu sendiri. Selanjutnya itu adalah teori motorik halus anak usia dini. Teori motorik halus menurut Sugiono mengatakan bahwa kemampuan motorik halus yaitu adalah kemampuan anak dalam melibatkan otot-otot kecil anak usia dini. Sedangkan Sumantri mengatakan bahwa perkembangan motorik halus anak usia dini yaitu adalah kemampuan mengkoordinasikan antara mata dan tangan anak usia dini secara baik. Perkembangan fisik motorik anak usia dini. Secara singkat, perkembangan fisik adalah suatu kemampuan anak dalam menggerakkan seluruh anggota bagian tubuhnya yang melibatkan otot-otot kasar. Sedangkan perkembangan motorik anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengkoordinasikan antara mata dan tangan dan juga melibatkan otot-otot halus dan otot-otot kasar anak usia dini. Jadi, perkembangan fisik motorik anak usia dini yaitu adalah kemampuan anak menggunakan seluruh anggota bagian tubuhnya, baik secara fisik maupun motorik anak usia dini dengan melibatkan otot-otot saraf anak usia dini dan juga kemampuan motorik anak usia dini. Selanjutnya yaitu adalah indikator tahap pencapaian motorik kasar anak usia dini. Pada usia 3 bulan, anak sudah bisa mengangkat kepala, menoleh ke kanan dan kiri, serta berguling ke samping dan ke kanan dan kiri. Pada usia 3-6 bulan, anak sudah bisa mulai mengangkat kaki, telentang, dan menoleh ke kanan dan kiri. Usia 6-9 bulan, anak sudah bisa mengangkat kepala, anak juga sudah bisa tengkurap, anak juga sudah bisa duduk dengan bantuan. Pada usia 18-24 bulan, anak sudah bisa berjalan
dengan memegang sesuatu, anak juga sudah bisa duduk tanpa bantuan, anak juga sudah bisa melompat dan menendang bola. Pada usia 2-3 tahun, anak sudah bisa melompat ke depan dan ke belakang, anak juga sudah bisa berjalan sambil menjinjit, anak juga sudah bisa melempar dan juga menangkap bola. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah bisa meniti di suatu papan yang besar, anak juga sudah bisa melompat. Di 4-5 tahun, anak sudah bisa melompat, meloncat, melempar, dan menangkap. Terakhir, pada usia 5-6 tahun, anak sudah bisa mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Anak usia ini, anak juga sudah dapat menggerakkan anggota tubuh secara teratur dan secara disiplin. Selanjutnya itu adalah indikator tahap perkembangan motorik halus anak usia ini. Pada usia 3 bulan, anak sudah bisa memegang jari, memasukkan jari ke dalam mulut, dan juga menggenggam jari. Pada usia 3-6 bulan, anak sudah bisa memegang benda, meraih benda, dan anak juga sudah bisa memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lainnya. Pada usia 6-9 bulan, anak sudah bisa meremas benda, meraih benda di sekitarnya, dan memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lain. Pada usia 9-12 bulan, anak sudah bisa menganggukkan kepala, anak juga sudah bisa memasukkan benda ke suatu wadah. Pada usia 12-18 bulan, anak sudah bisa menumpuk benda, memegang benda, meremas benda, dan juga memasukkan benda ke suatu tempat. Pada usia 18-24 bulan, anak sudah bisa membolak-balikan buku dan juga membuat garis vertikal dan horizontal. Pada usia 2-3 tahun, anak sudah bisa melipat kain ataupun kertas, anak juga sudah bisa menggunting kain sesuai pola, dan juga anak sudah bisa mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah bisa menuang air ke dalam gelas, anak juga sudah bisa meronceh, anak juga sudah bisa menggunting sesuai pola. Anak sudah bisa menjiplak dan meniru suatu bentuk. Pada usia 5-6 tahun, anak sudah bisa memegang alat tulis dan juga sudah bisa mengkoordinasikan antara otot mata dan tangan anak usia dini secara baik. Materi yang terakhir adalah bermain dan jenis permainan yang dapat melatih fisik motorik anak usia dini. Bermain adalah suatu aktivitas menyenangkan bagi anak, di mana anak belajar di situ untuk mengembangkan seluruh kemampuannya. Adapun jenis-jenis permainan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, permainan modern dan juga permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan suatu permainan yang menggunakan alat-alat sederhana yang berasal dari bahan-bahan yang sederhana dan juga berasal dari kultur-kultur budaya di suatu daerah tersebut. Permainan yang dapat melatih fisik anak usia dini contohnya seperti permainan bola, terus permainan petak umpet, dan juga permainan gobak sodor. Sedangkan permainan yang tradisional untuk melatih motorik halus anak usia dini seperti congklak dan juga seperti bola bekel. Adapun jenis permainan modern adalah suatu permainan yang dibuat suatu pabrik industri untuk permainan anak usia dini. Adapun jenis-jenis permainan yang dapat melatih fisik seperti permainan bola kasti, bola basket, maupun bola-bola kecil lainnya yang terbuat dari bahan plastik. Ada juga permainan yang dapat melatih motorik kasar anak usia dini dan motorik halus anak usia dini seperti puzzle, ada juga permainan balok, ada juga permainan seperti play-doh. Mengenai materi pengembangan fisik motorik anak usia dini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.